Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izin Pak Dudi, saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan wawancara dengan kepala sekolah. Pada kesempatan pagi hari ini saya izin meminta waktunya Bapak di sela-sela kesibukannya. Baik. Mudah-mudahan ini nantinya bisa untuk menunjang saya sebagai calon guru penggerak. Baik, langsung saja Pak, pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan apa yang menjadi keputusan-keputusan yang sudah dibuat oleh Bapak di sekolah ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesempatan saya untuk bisa meminta ilmu dari Bapak. Baik. Yang pertama, saya akan menanyakan Bapak terkait bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan sosial. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Baik, Bapak. Yaitu dengan cara mempelajari kasus yang terjadi di sekolah. Baik. Kemudian menyesuaikan dengan kasus-kasus sebelumnya sehingga bisa diambil untuk tindak lanjut mengambil keputusan agar kasus-kasus yang berikutnya tidak akan terjadi. Baik, itu salah satu decision maker yang tepat Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Krendel 04, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus mana ada dua kepentingan nih Pak ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ini bagaimana Pak Bapak dalam menjalankan atau mengambil keputusan yang tepat? Sebagai sebuah Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak atas waktu dan kesempatannya. Doa dan apa semoga Bapak selalu sehat. Amin. Dalam nama Allah SWT dan sukses selalu. Amin. Tentunya di dalam menjalankan aktivitasnya sebagai decision maker Pak ya, di dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Sekali lagi Bapak terima kasih. Sama-sama juga Bapak, terima kasih juga atas kesempatan pada hari ini untuk diwawancarai. Bapak berharap apa yang menjadi program yang sedang dilaksanakan oleh Bapak Eno senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga nanti berdampak terhadap lembaga kita menjadi semakin banyak teman-teman kita yang mengikuti CGP sehingga wawasannya semakin luas dan diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 sehingga sekolah kita akan semakin baik. Ya. Sekali lagi selamat untuk Pak Pai. Terima kasih Bapak. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, apa kabar? Sehat, baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Ya, Pak Casbudi. Ya, Baik, perkenalkan Bapak, saya Pak Ino dari calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya di modul 3.1 terkait dengan wawancara dengan kepala sekolah, yakni ada 2 atau sampai 3 Pak kepala sekolah yang harus saya wawancarai. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak Pak. Baik, kalau gitu terkait dengan Bapak sebagai kepala sekolah di SDN Krendel 16, tentunya di dalam mengambil keputusan itu ada pro dan kontra Pak ya. Kemudian menghadapi yang namanya dilema etika, dan juga tentunya kadang-kala ada yang benar menjadi benar. Tentunya ini menjadi satu pengambilan keputusan yang bijak, yang arif, dan juga tentunya berkeadilan. Nah, terkait dengan ini saya menanyakan kepada Bapak, selama ini Pak Casbudi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak. Tentu sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kita harus ambil namanya akar persoalan, ya. Akar permasalahannya apa yang menjadi
polemik di sebuah institusi di sekolah di PN 16. Setelah kita identifikasi persoalannya, nah itu kita buat sebuah data-data itu kalau sudah valid, baru kita ambil sebuah tindakan. Jadi artinya bahwa di dalam pengawasan masing harus kita tahu dulu akar persoalannya apa. Berarti dari akar permasalahannya, kemudian baru diambil tindakan dan endingnya adalah diputuskan, Pak ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih Pak. Ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kaitannya itu sama dengan tadi pertama bahwa kita setelah mengidentifikasi masalahnya, maka kita ditentukan pada sebuah komitmen ya bahwa apapun yang terjadi di sebuah sekolah itu menjadi kebersamaan dan menitik beratkan berkeluargaan ya. Bagaimana sebuah keluarga itu harus komitmen dan kebersamaan, apa yang menjadi kesepakatan bersama sudah menjadi komitmen itu yang menjadi junjung tinggi. Siapapun yang melanggar komitmen harus sadar bahwa itu berarti melanggar. Nah ini harus terus didorakan menjadi kesadaran individu sehingga tak ada akar persoalan yang kira menyimpang, mereka dengan sadar sendiri bahwa ini kita sudah bangun komitmen bersama. Komitmen bersama dan tentunya kembali ke asas kekeluargaan. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan tentunya dihadapkan pada banyak persoalan ya Pak ya. Nah, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya adalah bahwa setiap diri seorang atau seorang guru itu adalah butuh sebuah pengakuan atau sebuah apresiasi bahwa setiap orang ingin dihargai. Nah, itulah yang harus kita ambil seorang pimpinan, jangan sampai kita menghadapi persoalan mitra di hadapan umum, ya tidak boleh, itu harus individu. Sehingga tak kalau ada mitra yang atau kolega kita bermasalah atau kita panggil secara individu, kita buatkan dialog, kita komunikasi yang intens, sehingga yang tadi awal bahwa kita menjadi keluarga besar, di mana pasti dari sekian banyak guru ada hal yang tidak sama persepsinya. Ini yang perlu kita luruskan dan kita keluarga komunikasi yang baik. Itu yang harus kita terapkan. Dan di situ poin value-nya adalah memanusiakan manusia. Manusia menghargai. Menghargai ya, karena ada pengakuan di sini. Betul. Kalau di dalam guru penggerak yang saya pelajari Pak, ini cara penyelesaiannya adalah dengan segitiga restitusi. Betul. Ya, ini yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam mengambil keputusan, tentunya yang dihadapkan dengan dilema etika Pak. Ya, dalam keputusan untuk efektif, itu memang kita sudah diawali ya bahwa kita sudah berkomitmen bahwa kita mendepankan sebuah komunikasi, tidak menghakimi, tapi ada sebuah kekeluargaan bahwa sendiri orang manusia tidak ada sumber pasti ada kelemahan. Ya, nah ini harus kita sadarkan sehingga paling efektif adalah komunikasi intens bahwa itulah mitra, itulah keluarga. Insya Allah apapun yang dilakukan dengan itu akan tumbuh dan sadar sendiri dengan tanpa dia kecewa dan sebagainya. Hubungan secara komunikasi dan keluarga kita itu harus kita galakkan yang sebagai sebuah kebersamaan. Jadi poinnya adalah bagaimana menjalin suatu komunikasi Pak ya, yang tentunya dikolaborasikan Pak ya. Baik. Kemudian Pak Jasmudi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan di dalam mengambil satu keputusan ini tantangan Pak, ada challenge atau dalam mengambil keputusan yang tentunya dihadapkan pada dilema etika. Ya, baik. Tantangannya apa? Tantangan yang kita hadapi tentu bahwa semua mitra atau guru yang ada itu kadang belum menyadari atau belum tentang sebuah ketentuan yang harus dia patuhi ya. Sehingga itulah tantangan keseluruhan ini bagaimana menyadarkan bahwa harus kembali pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan bersama. Komitmen ya udah bersama itu harus kita patuhi. Nah ini yang terkadang ada ego dan sebagainya yang menimbulkan sebuah
kekeliruan atau dilema etika ya. dilema etika Iya. ya. Nah ini tetap harus kita luruskan. Kita kembali pada kesepakatan bersama, komitmen yang sudah kita bangun bersama harus junjung tinggi. Apapun alasannya, kita lebih mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan institusi, ya, komitmen yang kita bangun kita laksanakan. Nah, jika ada lain kita sadarkan bahwa ini adalah untuk kepentingan kita semua. Gitu. Dan ini yang menjadi tantangan ya. Tantangan. Tentunya dikaitkan dengan visi dan misi sekolah juga ya, karena endingnya adalah ini Pak Jasmudi ya, satu tim, satu semangat dan satu tujuan akhirnya ya gitu. Iya. Baik. Nah, terkait dengan tadi Pak tata kelola ya atau di dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki sebuah agenda ya atau jadwal atau tata kelola tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal atau agenda lain untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak akan jalankan? Oke. Katakanlah ada benturan-benturan satu sama lain yang lebih dari satu orang, maka masing-masing orang itu harus kita panggil ya untuk melihat persoalan apa yang dihadapi, apa problemnya. Setelah individu kita sudah buat jadwal, si A katanya jadwal hari ini ya kita ketemu tentang persoalan apa yang dihadapi berdua. Nah besok kita jadwal kembali. Yang satu, yang B. Setelah kita sudah mengorek dari kedua belah pihak itu, kita satukan. Nah, kenapa? Kita tahu akar persoalannya mungkin misinformation dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita dudukkan bersama. Bahwa ada pengetahuan gini, ini matanya sebenarnya ini loh harusnya seperti ini, itu hanya misinformation. Nah ini yang perlu ada sebuah pemanggilan secara individu, itu harus kita bangun ya. Setelah itu baru kita pertemukan bahwa persoalannya anda terjadi itu sebenarnya hanya misinformasi saja, komunikasi ya. Aja. Nah, karena sudah terjadwal dan alurnya sudah jelas. Gitu, nah, sehingga dengan demikian mereka mau saling memahami, hanya bersatu kembali. Baik, sehingga berdampak kepada satu integritas Pak ya. Iya, artinya terhadap tim itu menjadi satu kesepakatan bahwa satunya kata dan perbuatan harus sejalan ya. Sehingga ini menjadi satu karya bersama ya. Baik. Selanjutnya adakah nih Pak Jasmudi ya seseorang atau katakanlah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan yang tentunya dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Semuanya akan menjadi mudah tak kala kita tadi bangun komunikasi yang intens. Setiap saat kita memberikan edukasi kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini bahwa semua itu setiap diri manusia harus punya nilai-nilai positif ya, harus saling berlomba-lomba dengan kebaikan, memberikan kontribusi, menjadi role model di sekolah. Tidak ada saling harus baik. Nah, ini sudah kita gelorakan dari apel pagi, apel siang, saat satu pasar dan sebagainya. Jadi itu sudah menjadi jadi makanan setiap hari ya, setiap hari bahwa seorang guru adalah seorang yang menjadi idola termasuk idola siswanya, pada idola pada orang tuanya, sehingga bagaimana dia seorang harus baik, harus jadi role model, contoh, jadi teladan apapun. Nah ini sudah menjadi pembiasaan, sudah edukasi sehingga ini mudah. Tak kalau ada sedikit bilang udah kita luruskan, alhamdulillah mudah karena boleh kita menjunjung keluarga. Di sini yang membantu Pak Jasmudi adalah afirmasi positif yang sudah seperti setiap hari sudah menjadi satu rutinitas program. Baik ya. Baik Pak Jasmudi, dari semua yang tadi saya tanyakan terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral, di dalam semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak di dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan, tentunya terkait dengan dilema etika? Baik, untuk menjadikan keputusan itu baik dan sebagainya itu kita butuh sebuah edukasi, kita butuh belajar, kita harus banyak membaca, kita harus banyak
baca-baca buku tentang menghadapi persoalan-persoalan, bertantangan, mengedukasi sebagainya. Itu harus sebagai seorang pimpinan atau mereka yang selaku calon guru penggerak, kita harus banyak belajar. Kita harus banyak wacana-wacana tentang masalah etika, masalah kedewasaan, masalah membangun sebuah perubahan sebagainya. Itu seorang pimpinan harus berpikir luas, ya, karena kita adalah nanti selaku manajerial, ya, seorang manajerial. Artinya harus keluar dari zona nyaman, ya. Iya, harus keluar dari zona nyaman. Berpikir out of the box. Betul, bahwa itu tantangan yang hadapi itu banyak. Nah, kita sebagai pimpinan harus punya potensi, harus punya modal yang cukup masalah edukasi ya, karena bagaimanapun apa yang kita pimpin, kita itu harus teredukasi, harus berubah. Nah, bagaimana dia berubah kalau kita tidak berubah? Maka kita harus banyak membaca, belajar. Gitu. Makanya di zaman Nabi itu ikro, ya. Ikro. Baca. Baik Pak Jasmudi, alhamdulillah sudah saya resume nih Pak ya, terkait dengan apa yang menjadi wawancara saya, Pak Ido, calon guru penggerak angkatan 8 dari Provinsi DKI Jakarta. Tentunya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual, dalam hal ini adalah berkaitan dengan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak. Sekali lagi Pak Jasmudi, terima kasih. Mungkin boleh tambahin ya, sama ada Pak Peno, bahwa jadi pemimpin itu adalah seni. Nah ini, jadi seorang pemimpin itu tak kalah itu memimpin seni itu semua berjalan enak, nyaman, ya, ikhlas, senang, mengedukasi dan sebagainya. Bapak pemimpin dulu dan sekarang berbeda. Sekarang lebih pada hati ke hati, membangun perubahan. Maka bagi selaku latih pemimpin berat harus banyak belajar, banyak membaca, banyak untuk mengedukasi teman-teman mitra kita, sehingga kalau sudah teredukasi, wah, enak banget. Semua berjalan dengan nyaman, ya. Sekolah menjadikan surga, sekolah menjadi rumah kedua bagi mereka. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Jasmudi pesannya terkait dengan apa yang sudah sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa terus menimba ilmu, ya. Ini Pak Jasmudi, tentunya saya terima kasih banyak atas kesempatan waktu Bapak meluangkan waktunya sehingga saya bisa mewawancari Bapak dengan lancar. Terima kasih ya untuk masukan dan pesannya. Saya simpulkan ya Pak Jasmudi, ya. Tentunya tadi memimpin itu harus dengan seni Pak, ya. Tentunya ini menjadi satu quotes yang menarik Pak, ya. Hidup dengan seni jadi indah, hidup dengan ilmu jadi mudah, hidup dengan agama jadi barokah dan terarah gitu ya Pak, ya. Mudah-mudahan ini saya terus bisa belajar sesuai dengan pertanyaan tadi nomor 8 ya Pak, bahwa sebagai seorang pemimpin perubahan harus terus belajar dan membaca, tentunya dikaitkan dengan kepemimpinan yang berkaitan dengan seni tadi Pak, ya. Tentunya ini bisa berdampak kepada hasil daripada nanti ketika pengambilan dalam sebuah keputusan Pak, ya. Baik, terima kasih Pak Jasmudi. Mudah-mudahan nantinya bisa terus menjadikan Bapak sukses, sehat selalu, dan tentunya mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.